Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sampurani Gardawari, NIM 2018-042-0264, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SAP atau Sistem Aplikasi dan Pemrosesan. Itu pengertian SAP. SAP dalam bahasa Inggris itu berarti System Application and Processing, merupakan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai pengaturan suatu sistem yang ada pada sebuah perusahaan dan bagaimana proses keberlangsungan perusahaan bisnis. Nah, SAP ini merupakan sebuah software yang berfungsi sebagai pengaturan sistem dan merupakan aplikasi yang dapat melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan hubungan dalam operasional perusahaan dan bisnis. SAP ini juga dinilai sebagai alat yang sangat membantu karena berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi menjadi satu software saja, sehingga pengaturannya akan jauh lebih mudah. About SAP. SAP ini merupakan sebuah aplikasi berbentuk software dan termasuk salah satu aplikasi ERP. Nah, ERP itu sendiri adalah Enterprise Resource Planning yang bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan tepat sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan benar dan efektif menghasilkan hasil yang baik dan dapat memajukan perusahaan. Nah, gabungan dari SAP dan ERP ini merupakan suatu sistem yang integrasi dan ditujukan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Next, ada penggunaan SAP secara umum. Banyak perusahaan yang menggunakan SAP untuk melakukan suatu integrasi dan menghubungkan berbagai persoalan dan permasalahan perusahaan menjadi satu. SAP ini pertama kali digunakan di Indonesia oleh perusahaan manufaktur sekitar tahun 1990. Perusahaan yang pertama kali menggunakan SAP antara lain Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Saat ini SAP digunakan pada perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar. Nah, sekarang sudah banyak perusahaan yang menggunakan SAP ini untuk berjalannya operasional perusahaan. Semakin ke sini, perusahaan akan semakin sadar kalau SAP itu penting dalam mengelola operasional perusahaan. Next, pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. SAP ini berperan penting bagi suatu perusahaan dalam melakukan integrasi dari berbagai modul agar dapat menjadi suatu hal yang menyatu. Karena SAP ini terintegrasi, maka apabila ada suatu perubahan dalam satu modul, modul yang lainnya akan otomatis ikut berubah sehingga prosesnya dapat langsung dilihat tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Fungsi SAP dalam lingkup bisnis yaitu membantu mempermudah dalam pencetakan laporan yang benar tanpa harus mengotak-atik dengan cara manual yang itu cenderung tidak efektif dan beresiko menimbulkan kesalahan. Next, ada keuntungan menggunakan SAP. Yang pertama, real-time processing dapat diakses di mana saja setelah data diperbarui. Nah, jika ada perubahan satu modul, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan akan otomatis ikut terupdate. Yang kedua yaitu transparansi data. Semua user dapat melihat data yang diinput oleh user lain dan itu akan menguntungkan karena semua kegiatan dan input data dapat dilihat dan diakses oleh siapapun. Next, ada keuntungan menjadi ahli SAP. Yang pertama, selalu dibutuhkan karena sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SAP. Yang kedua, penghasilan cukup besar karena untuk menjadi seorang ahli SAP itu tidak mudah. Semua harus bisa melakukan, bukan hanya untuk yang tahu tapi yang bisa mengimplementasikan.
Yang ketiga yaitu memiliki kedudukan yang cukup tinggi karena mengingat pentingnya dan sedikitnya orang yang tidak tahu bagaimana cara membuat modul. Next, cara menjadi ahli SAP yang pertama yaitu belajar sendiri, yang kedua training maupun latihan, yang ketiga belajar SAP di bootcamp. Nah, untuk belajar sendiri ini kalian bisa melakukan dengan cara kita masuk ke dalam perusahaan yang mengimplementasikan SAP itu sendiri. Sekian presentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.